Halo guys, di penghujung 2024 saya mau sedikit curhat ya. Nah jadi kemarin ini ada seorang teman yang kelihatan begitu putus asa gitu dengan keadaan dan memutuskan untuk tidak peduli lagi. Ya buat saya ya itu pilihan pribadi ya yang harus kita hormati. Ya mungkin bagus untuk dia kalau dia berprinsip untuk tidak lagi mempermasalahkan dan menganggapnya tidak jadi problem lagi. Ya, tapi perlu diingat bahwa kita tetap perlu ada orang yang mau berusaha untuk menjadi perekat masyarakat dan mencoba membawa ke arah yang benar. Masalah berhasil atau tidak ya nggak jadi masalah karena itu di luar kemampuan kita. Karena kita bisa hidup seperti sekarang ini dalam masyarakat yang ya dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya masih cukup teratur saat ini ya karena ada orang-orang yang mau melakukan hal itu di masa sebelum kita. Saya dulu sempat punya harapan yang tinggi ya tentang konsep revolusi mental. Ya tapi rupanya ya kita cuma dibohongi. Dulu kita juga pernah berharap banyak ada figur ya atau partai politik ya pada figur dan partai politik. Tapi sekarang kita lihat kita jauh lebih banyak kecewanya. Bagaimanapun juga hal itu menyadarkan kita akan kekuatan kita yang sesungguhnya dan sangat dahsyat, yaitu handphone dan media sosial yang kita bisa akses setiap saat. Dulu nggak ada satupun ya pendiri bangsa kita di masa lalu yang punya kekuatan menyampaikan gagasan seperti kita saat ini. Dulu mereka harus bergantung pada jaringan organisasi yang ada, dan kalau kita mau mendukung mereka kita harus susah payah bertemu dengan mereka, pergi ke sana kemari, lalu dikumpulkan oleh organisasi, lalu mereka berpidato, habis waktu, tenaga, dan biaya. Nah saat ini kita tidak perlu bersusah payah melakukan hal seperti itu. Dan kalau media sosial ini digunakan secara efektif, ya bisa jauh lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya Anda senang menulis, ya tulislah sesuatu yang membangun jiwa kebangsaan. Kalau tidak suka menulis, ya maka gunakan jari Anda untuk meneruskan gagasan-gagasan yang bagus. Lebih bagus lagi kalau kita pusatkan usaha kita kepada generasi muda yang masih bersemangat dan bergairah untuk bertindak. Jangan habiskan waktu dengan kaum tua yang hanya terus-terusan mengeluh, putus asa, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi ada hal yang perlu diingatkan bahwa kepedulian kita kepada kondisi politik nasional adalah untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Bisa dibayangkan jika kondisi bangsa ini semakin terpuruk saat jumlah manusia semakin bertambah, pasokan sandang pangan dan papan semakin terbatas, sementara anak cucu kita dijajah bangsa yang lebih maju peradabannya. Jika orang-orang benar menjadi apatis terhadap kehidupan bangsa dan bernegara yang ideal sesuai dengan cita-cita dan tujuan bersama, keadilan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyatnya akan sirna entah kemana. Maka kemudian hancurlah masa depan bangsa dan anak cucu kita. Oh ya, saya berterima kasih buat kalian yang selama ini mensupport saya dengan komen, like, dan sebagainya. Semoga kita masih bisa terus sharing, saling berbagi pendapat, dan membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita demi masa depan anak cucu kita. Salam.